ada seorang laki-laki membunuh keponakannya sendiri. Tujuannya supaya mendapatkan warisannya. Akhirnya dibunuh kemudian dibuang di jalan. Mari ngono acting orang ini. Lari ke Nabi Musa mengatakan, "Wahai Musa, ponakanku dibunuh sama orang, mati." Ya. Coba cari tahu itu siapa pembunuh. Padahal dia dewe. Padahal dia sendiri yang bunuh pamannya ini. Akhirnya Nabi Musa berusaha untuk mengetahui siapa pembunuhnya ini. Sampai umatnya mengatakan, "Wahai Musa, kenapa kamu bingung? Tanya aja langsung sama Tuhanmu. Kamu kan bisa ngobrol langsung sama Allah. Kamu kan kalimullah, ya. Bisa ngobrol langsung dengan Allah. Tanya aja." Tanya Nabi Musa. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan daripada hadis yang telah kita baca, cuman belum selesai kemarin itu. Hadis yang ke-9, Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ini sudah kita jelaskan. Meneruskan daripada hadis ini, Nabi menyatakan, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim." Di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum," karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu hancur, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya pertama, kathratu masailihim. Umat-umat sebelum kita, mereka itu terlalu banyak tanya sesuatu yang tidak seharusnya ditanyakan. Perkara sing ndak penting, ndak perlu ditakokno nang nabine. Nah, itu akhirnya jadi orang yang celaka. Yang kedua, ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Kalau sudah diatur sama nabinya, mereka tidak patuh. Mereka tidak patuh terhadap ajaran nabinya. Jadi kalau disuruh apa gitu, tidak nurut sama nabinya. Nah, dua hal ini menyebabkan umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kakean takok sing tidak penting. Yang kedua, kalau diatur itu tidak mau sama nabinya, sulit diatur. Nah, akan kita bahas ini sabda Nabi SAW. Tujuannya apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu jangan niru umat-umat terdahulu. Ditakutkan akhirnya sebagaimana Allah menghancurkan mereka, nanti kita dihancurkan sama Allah, nanti dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, yaitu umat terdahulu itu terlalu banyak tanya. Terlalu banyak tanya. Padahal itu tidak bagus dalam agama. Kalau memang tidak penting, sesuatu yang tidak penting, tidak perlu ditanyakan sama nabinya atau pewaris nabinya, para ulama. Ya, tanyakan sesuatu yang memang harus ditanyakan. Sehingga pernah dua orang ini, salah satunya atau keduanya adalah sahabat Nabi SAW. Yang satu menulis surat kepada temannya, sahabat ini. Ia menyatakan, "Uktub li syai'an." Tolong tulisno buat saya syai'an, sesuatu sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuatu yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulisno di surat, kemudian nanti kirim ke ana lagi, nanti balas surat. Akhirnya temannya ini, sahabatnya Nabi ini nulis.
Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni akrahu lakum salasan, aku ini benci tiga hal yang ada pada diri kalian. Nabi itu tidak senang tiga hal ya kepada dari yang ada di sebagian manusia itu. Apa yang pertama? Kilin wa qalin, ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya. Ngomong tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan pahala. Ngomong PPKM, ngomong apa peraturan ini tidak ada manfaatnya. Wis zikir aja. Ya, mau rotib aja, mau Quran biar selamat misalnya. Jadi ngomong sampai metu untuk ya percuma, peraturannya tetap berjalan. Ya tak kira dirungokno misalnya. Perbanyak sesuatu yang mendatangkan pahala saja. Yang kedua yang tidak disukai oleh Nabi SAW, idha'atul mal, mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Kayak itu sego, itu beras, itu untuk keluarga bagus. Nafkah itu. Tuku barang-barang sing tidak perlu dibeli, itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Ini biasanya perempuan-perempuan ini ya. Delok di HP ono barang opo dituku, padahal tidak digawe. Dipakai sekali dua kali marane digeledakno. Kok ono barang apa maneh tuku maneh. Nah, itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, menjajankan uang untuk sesuatu yang tidak harus dibeli sebenarnya. Yang ketiga yang dibenci oleh Rasulullah SAW yaitu kathratus su'al, kakean takok terus. Ya, perkara sing ndak penting ditakokno. Ini dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Rasulullah, di antaranya Zaid bin Thabit dan yang lain-lain, jika mereka ini ditanya tentang sesuatu hal, ya datang orang tanya, para sahabat Nabi, saya ada masalah, tanya begini misalnya. Apa yang dikomentari pertama oleh para sahabatnya Nabi ini? Mereka menyatakan, awaqa'at hadhihi, sing kon takokno itu kejadian temenan apa kon ngarang-ngarang? Ya, memang ada kejadian seperti itu di saat ini atau tidak ada? Belum ada. Kalau yang tanya ini bilang, iya ini kejadian di rumah saya atau tetangga saya atau keluarga saya ada kejadian seperti itu. Di desa saya ada kejadian seperti ini, bagaimana hukumnya? Maka mereka akan menjawab sesuai pengetahuan mereka yang bersumber daripada Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak tahu, disuruh pindah kepada sahabat yang lebih alim. Ojo takok aku, takok fulan, itu lebih pintar dari saya, begitu. Ini kalau yang ditanyakan itu memang hal yang terjadi, fakta. Tapi kalau mereka itu bertanya kepada sahabat Nabi, kemudian ditanya, awaqa'at hadhihi, yang kamu tanyakan itu kejadian betul apa belum terjadi? Kalau mereka yang bertanya ini ngomong, enggak, cuma saya tanya aja, belum kejadian itu, tidak ada kejadian seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Mereka mengatakan, fada'ha hatta taqo. Ya ada apa kamu tanya sekarang? Tidak perlu saya jawab. Engko ae lek wis kejadian tak jawab. Lho tak kakean takok kok niki. Jadi orang-orang dulu, ya para sahabat-sahabat Nabi itu tidak seneng orang bertanya sesuatu yang tidak ada itu yang ditanyakan, belum kejadian. Artinya tidak penting untuk ditanyakan sama dia. Begitu juga Rasulullah SAW itu membenci tiga hal, di antaranya yaitu kathratus su'al, kakean takok, terlalu banyak tanya. Pertanyaannya itu penting, yo jangan malu mau tanya, ditanyakan, bagus itu ya. Tapi kalau pertanyaannya itu tidak penting, tidak usah ditanyakan. Kenapa? Ditakutkan kita persis seperti umat-umat terdahulu, kakean tanya sama nabinya, akhirnya dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti umat-umat dulu itu kakean takok sama nabinya, ya. Tanya sesuatu yang tidak penting. Kenapa? Seakan-akan mereka itu tidak setuju dengan yang diatur oleh syariat nabinya. Loh kok gini, loh kok gitu, loh kenapa tidak gini, kenapa tidak begitu? Lah ini kok seakan-akan tidak setuju akhirnya. Seperti kejadian ya umatnya Nabi Isa. Mereka meminta bertanya sesuatu yang tidak seharusnya diminta, atau apa mereka menyatakan hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Nabi Isa katanya, saya ada pertanyaan, apa? Bisa ndak, mampu ndak Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hidangan-hidangan dari atas langit? Iso ta? Loh, tanya sesuatu yang tidak seharusnya ditanya. Akhirnya Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Malaikat mudun, ya, bawa hidangan dari langit. Di situ ada 7 macam roti, kemudian 7 macam daging daripada apa, kalau bahasa kita ini kayak warung sari laut gitu loh ya. Apa seafood gitu ya. Makanan laut macam-macam, ada 7 macam ini. Turunnya dari langit, dibawa oleh para malaikat. Oh wis mangan umatnya Nabi Isa ini. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Turun itu hidangan dari langit berupa roti dan daging-daging. Ada yang menyatakan daging laut ya, ikan-ikan yang ada di laut. Peraturannya mangan tok, ojo ono sing nggo muli. Rupane iki padha karo winongan iki. Ojo dibungkus lho ya, wis mangan ndek kene. Ya. Weman iki Beb, akeh sisae misalnya kebuline. Akhirnya mereka berkhianat, sudah diatur seperti itu, digomoli, dibungkus sama mereka. Padahal tidak boleh peraturannya. Ya. Akhirnya mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dirubah rupa menungso ganti hewan. Umatnya Nabi Isa. Nah, ini tanya sesuatu yang tidak seharusnya ditanya itu. Iso ta Allah itu nurunkan makanan dari langit. Tuh, ini kan bahaya seperti itu. Begitu juga Sayyidina Musa. Sayyidina Musa dikatakan arinallaha jahratan. Nabi Musa. Katanya ada Allah. Coba tampakkan, suruh muncul itu Allah. Kami ingin lihat. Nabi Musa tidak mampu kok ngelihat Allah, kok ingin menungso biasa mau menyaksikan Allah. Arinallaha jahratan. Nabi Musa, kami ingin melihat Tuhanmu. Ya, suruh nampak dia itu Allah. Akhirnya ngomong sesuatu yang tidak penting kepada nabinya, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhathumus sa'iqah. Maka mereka disiksa oleh Allah, diazab. Apa azabnya? Sa'iqah. Sa'iqah itu api yang turun dari langit membakar umatnya Nabi Musa yang minta supaya melihat Allah secara langsung. Jadi macam-macam modele umat-umat terdahulu ini ya, ngawur-ngawur lek ngomong. Karena itu kalau jadi orang muslim umatnya Nabi jangan ngarang-ngarang kalau ngomong ya. Bahaya nanti. Di kejadian yang lain ketika terjadi pembunuhan di zaman Nabi Musa. Jadi ada seorang laki-laki membunuh keponakannya sendiri. Tujuannya supaya mendapatkan warisannya. Rupane sugih iki ponakane ya. Lek mati warisi dhek oleh pamane ini. Akhirnya dibunuh. Kok nak mati-mati ponakanku iki ya. Wis kepepet iki butuh duit. Akhirnya dipateni ae wis. Ya dibunuh kemudian dibuang di jalan. Mari ngono acting orang ini. Lari ke Nabi Musa mengatakan, "Wahai Musa, ponakanku dibunuh sama orang, mati." Ya.
Coba cari tahu itu siapa pembunuh. Padahal dia dewe. Padahal dia sendiri yang bunuh pamannya ini. Akhirnya Nabi Musa berusaha untuk mengetahui siapa pembunuhnya ini. Ya, sampai umatnya mengatakan, wahai Musa, kenapa kamu bingung? Tanya aja langsung sama Tuhanmu. Kamu kan bisa ngobrol langsung sama Allah. Nanti kamu kan kalimullah, ya, bisa ngobrol langsung dengan Allah. Tanya aja. Tanya Nabi Musa. Ya Allah, siapa yang membunuh orang tersebut? Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Disampaikan Nabi Musa, umatku, ya, kata Allah suruh nyembelih sapi. Apa hubungannya? Ono wong mati tambah nyembelih sapi, bancaan apa? Tambah seneng iki. Ya. Katanya Nabi Musa, loh ini perintah Allah. Ente kan yang nyuruh anak tanya sama Allah siapa pembunuhnya. Ya ini perintahnya Allah. Disuruh menyembelih sapi. Sudah, sebenarnya kalau mereka membawa seekor sapi disembelih, selesai masalahnya. Tapi Bani Israel ini akan takok. Ya apa sifat sapinya itu? Warnanya apa? Laki apa perempuan? Dan seterusnya. Tanya panjang lebar. Kakean takok Bani Israel itu. Sampai disebutkan sifat sapi itu tidak dibuat kerja di sawah dan lain, warnanya itu mencolok dan seterusnya. Sampai mereka sendiri kesulitan. Mari takok-takok, akhirnya saiki coro ndoleki sapi sing model kayak ngono ya. Waduh, iki kadung takok iki wis kadung. Akhirnya kesulitan cari sapi. Nyari, tidak nemu kecuali sapi yang seperti itu dimiliki oleh satu orang saja, ada di satu desa. Dan mereka membeli sapi tersebut dengan harga yang mahal. Salah dewi kakek takok, coba tidak takok langsung beli sapi kan mari bisa masalahnya itu. Maka dibelilah sapi itu dengan harga yang mahal. Iki sapi ini, punyanya seorang anak yang soleh. Lek jare wong saiki rezeki anak soleh. Seorang anak yang soleh, bapak mati, meninggalkan sapi, dia tinggal sama ibunya saja. Laki-laki ini, putra ini, setiap malamnya itu dibagi menjadi 3. Sepertiga yang pertama untuk memperbanyak sholat, ya. Sepertiga yang pertama dia duduk di sebelah kepala ibunya, jaga ibunya malam. Kemudian sepertiga yang berikutnya dia tidur. Sepertiga yang akhir dia sholat. Setiap hari seperti itu amalnya dia. Kalau sudah pagi dia keluar ngumpulkan kayu bakar nang hutan, ngambil kayu bakar, kemudian dijual kayu bakarnya itu, dijual di pasar. Kalau berhasil menjual, hasil penjualannya dibagi 3 sama dia. Ya, dibagi 3. Sepertiga untuk makannya dia, sepertiga hasil kerjanya disedekahkan, sepertiganya diberikan kepada ibunya. Bagi soro ndolek wong kayak ngene ya. Lek oleh duit lali ambek mboke. Lek akeh utang teko nang mboke, Bu, gak ape ngedol emas. Ya wis nom ngerepoti, tuwa ngerepoti ya. Ini hasil kerjanya sepertiga dikasihkan ke ibunya. Nah, ini barokah ini ya. Suatu hari ibunya memerintahkan anak ini supaya menjual sapi peninggalan bapaknya. Dolon wis nak. Ya, harganya 3 dinar. Lek ono sing wong teko kabeh tuku, musyawarah ambek ibu sik. Oh iya Bu, nang pasar orangnya anak ini dijual. Turunlah seorang malaikat yang menyerupa manusia. Dibilang, piro sapimu? Berapa harganya? Oh 3 dinar katanya. Gini aja, tak beli 6 dinar, lu larang. 2 kali lipat. Ya. Tak beli 6 dinar, tapi syaratnya 1, jangan musyawarah sama ibumu. Jangan musyawarah sama ibumu katanya.
Apa jawabannya? Jangankan 6 dinar. Nek sapi iki kon timbang. Timbangannya misalnya berapa kilo misalnya. Kiloannya itu ente ganti emas semua, enggak tak kasih ke ente kalau anak enggak musyawarah sama ibu katanya. Akhirnya pulang anak ini, Bu, tadi ada orang mau beli. Dibeli berapa? 6 dinar, tapi saya enggak boleh musyawarah sama ibu. Akhirnya apa kata ibunya? Ya sudah. Kamu kembali ke pasar, jualan dengan harga 6 dinar, ibu ridho kan. Oh ya Bu, balik nang pasar arek iki. Ketika sampai di pasar, teko maneng malaikat nak, gimana? Katanya ibu, saya suruh jual 6 dinar, ndak oleh kurang, ndak oleh lebih. Maka dikatakan wis gini, tak beli 12 dinar. 2 kali lipat lagi. Tapi ojo ngomong-ngomong nang ibumu. Katanya anak ini ndak, saya ndak mau. Ibu nyuruh 6, ndak boleh lebih, ndak boleh kurang. Terus siapa? Saya ke ibu lagi. Balik meneng arek nang ibu Bu, ditawar 12, tambah larang. Akhirnya kata ibunya, anak, yang datang kepada kamu itu bukan manusia kayaknya. Kayaknya dia itu malaikat kayaknya. Ngetes kamu, nurut enggak sama ibu? Manut enggak ambek ibu Kalau dia datang lagi ke pasar nemui kamu, tanyakan sama dia. Nanti memerintahkan saya untuk menjual sapi ini dengan harga yang kamu tentukan apa gimana gitu. Ngomong-ngomong langsung malaikat. Oh nggih. Nang pasar wis. Teko maneh malaikat. Langsung arek iki dikongkon ambek ibuke. Malaikat. Sampean ngongkon aku ngedol sapi ini dengan harga yang sampean tentukan atau gimana? Maksudnya. Malaikatnya kebongkar gitu dia. Akhirnya katanya malaikatnya, wis gini, saya enggak mau beli sapinya ente. Ente pulang kepada ibu kamu, bilang, jangan dijual hari ini. Ente tunggu beberapa hari lagi, nanti ada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Mereka cari sapi yang sifatnya seperti sapinya kamu, enggak nemu kecuali sapinya kamu. Mereka akan siap beli dengan harga yang mahal. Jangan dijual sekarang. Balik arek iki. Temenan. Wong sing kakean takon niku teko Kelompok yang banyak tanya itu takok ini ada di daerah situ sapi yang model seperti itu. Akhirnya menyiapkan uang yang banyak. Datang, sapinya dijual. Enggak katanya. Wis tak tuku dengan harga sekian. Mahal harganya, berkali-kali lipat. Akhirnya, Bu, ya apa Bu? Ditolak enggak? Wis kekno dikasihkan dengan harga yang jauh daripada penawarannya malaikat itu tadi Kenapa? Karena dia ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya apa? Dibeli. Sapi sing apa itu? Limited edition itu Edisi khusus iki sapi ini. Dak ono maneh iki. Nek di Idul Adha wingi apa jenenge? Bima Sakti Bima Sakti. Digawa Bima Sakti ini nang Nabi Musa. Nabi Musa, ini sapinya kami dapat. Wis, belen wis. Disembelih sapinya. Setelah disembelih, selesai, ambil sebagian dari tubuhnya sapi. Potongan sapinya sebagian, bawa ke sini dagingnya. Dibawa dagingnya. Setelah dibawa ke Nabi Musa, dagingnya sapi itu dipukulkan ke badannya mayit. Setelah dipukulkan ke badannya mayit, tangi mayitnya. Ngadeg. Ditanya sama Nabi Musa, mayit, sing mata ini kon sapa? Dituting wonge. Iku lho sing mata ini. Pamane dhewe sing nangis-nangis sing lapor iku, sing acting tadi. Loh. Oh, jadi pura-pura mang nangis iku. Kon sing mata ini ternyata. Akhirnya dibunuh itu pamannya sebagai hukuman. Nah, inilah. Jadi Bani Israel itu kalau sebenarnya mereka tidak banyak tanya, sapi apapun boleh disembelih. Karena kebanyakan tanya, akhirnya mendapatkan kesulitan sendiri. Mendapatkan kesulitan sendiri. Jadi banyak ini sebenarnya kisah-kisah umat-umat terdahulu itu tanya-tanya sesuatu yang tidak seharusnya ditanyakan kepada nabinya. Jadi pertama penyebab mereka itu dihancurkan oleh Allah kakean takok, terlalu banyak tanya padahal tidak perlu ditanyakan. Yang kedua, ikhtilafuhum ala anbiyaihim.
Lek wis diatur aturan agama, mereka menyimpang. Nabinya ngatur, katanya Allah, kita harus mengagungkan hari Jumat. Ada yang mengatakan riwayat hari Senin. Satu kelompok ini dikatakan kita harus, Nabi Musa mengatakan kita harus mengosongkan hari Jumat untuk ibadah. Nanti pahalanya seperti ini, seperti. Tidak mau mereka. Tidak wis, aku tidak gelem Jumat, Sabtu aja. Lu ya wis dikandani Jumat atau jaluk Sabtu ditawar. Ini namanya ikhtilaf. Lek dikandani tidak nurut. Mokong iki ya. Mokong umatnya. Enggak, kami tidak mau hari Jumat, kami menginginkan Sabtu saja. Akhirnya dipersulit sama Allah. Di hari Sabtu mereka diharamkan untuk mengambil ikan yang ada di laut. Karena mereka tidak taat pada nabinya, maka Allah mengharamkan mereka untuk mengambil ikan di laut hari Sabtu. Tapi Allah mewahyukan kepada ikan-ikan yang ada untuk kumpul semuanya di pinggiran laut pas hari Sabtu. Jadi saking akehne iwak iku, banyune ndak ketok, iwak kabeh. Lah wong-wong iki delok, waduh Sabtu iki ya. Ndak oleh njupuk iki, apa iki? Kalau ngambil haram, nanti disiksa sama Allah. Kalau ndak ngambil, dino Minggu, Senin, Selasa, Rebu, gak ono iwake blas, banyu tok. Masa ape mangan banyu iki? Akhirnya setan teko. Setan teko diakali. Ini lho carane. Nah, wis ngene carane iki ya. Setan nih, iling-ilingen. Lek ana wong teko, ngomong ngene lho carane, itu setan berarti. Walaupun gawe serban. Walaupun pakai serban. Ustaz, jadi ini riba itu haram. Ngene lho carane, setan. Wis dano mana iki? Setan iki berarti. Murid ini ya. Allah mengharamkan, kok masih cari-cari cara? Ndak boleh ngambil ikan hari Sabtu, setan teko. Ngene lho carane. Ya apa carane? Ente iku nggayo dalan teko laut iku, pinggiran pantai itu ente buat jalan seperti selokan gitu, seperti kali kecil. Mari ngono bolongono sing jero wis, rodok gede. Engko lek Jumat sore bukaan penutupe iku. Ya, kayune bukaan. Biar air itu masuk ke dalam, ikan-ikan yang datang di hari Sabtu itu biar nyemplung ke lubang yang besar itu. Mari ngono tutupen wis. Dino Sabtu ojo dijupuk karena haram. Kok Minggu jupuken. Nah kan enak itu ya. Iki carane wong saiki ya. Riba itu renten itu haram. Carane ku ngene. Ngene lho lah, enak kan? Nah ini setan ini. Ya, sudah diharamkan masih cari cara ya. Ya apa caranya cek iso riba. Akhirnya dilakukan oleh umatnya Nabi Musa ini. Dipolongi, ya Jumat sore dibuka, iwake mlebu kabeh wis, ya full. Didelok itu. Sik sabar, Sabtu aja dijupuk. Ya, mene Minggu wis amwake wae. Ya, aman wis ya. Tapi Allah itu Maha tahu. Disiksa mereka sama Allah. Ketika itu umatnya Nabi Musa terbagi menjadi 3. Ada yang melanggar dengan cara seperti itu. Ada yang tidak ikut-ikut, cuman kumpul sama mereka dan tidak mengingatkan mereka. Melok-melok dok, wayai bakar-bakaran melok, tapi tidak ngelakoni. Dan tidak mengingatkan mereka kalau mereka itu salah. Yang kelompok ketiga, mereka itu, tidak boleh, haram kamu, nanti kamu dapat siksa dari Allah dan seterusnya. Ketika siksanya turun, sing ngelakoni kena, sing tidak ngomong meneng. Cangkeme meneng, ndak wani ngomong, nah itu kena pisan ternyata, kena azab juga. Yang ngomong, nahi mungkar, mereka selamat. 2 kelompok ini, sing ndak ngelakoni tapi ndak ngomong, ndak mencegah, dan yang melakukan kemaksiatan itu semua dirubah menjadi anjing dan babi sama Allah. Dapat berapa hari, semuanya geletaan mati. Karena tidak patuh kepada Nabi, wis diatur kok mokong. Nah itulah sebab umat-umat terdahulu hancur, sebabnya 2. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa innama ahlaka man qablakum, hanya saja penyebab hancurnya umat-umat sebelum kalian itu kasratu masailihim, yang pertama terlalu banyak tanya,
yang kedua ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Kalau sudah diatur sama nabinya, mereka tidak mau patuh. Karena itu sing wis diatur sama ulama-ulama kita ini, mari kita ikuti. Walaupun abot beb, lek aku ndak apa jenenge melok Bang Dedel iki beb, oleh tekan di modal beb misalnya. Wis ndak apa-apa wis, seadanya saja. Yang penting selamat. Dilu urip iki mari ngene mati. Ya, sampean umur piro? 35, 40. Ya, 45. Mari ngene berangkat. Buat apa mau maksiat sama Allah? Sabar sebentar, bentar lagi kita akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala karena kita patuh terhadap syariat agama. Lek sampean maksiat sekarang, ya, berapa lama sampean bertahan? Ndak suwe. Nikmatnya sebentar. Enak ya Bang Dedel iki ya. Enak renten ini ya. Enak ya melanggar agama itu ya. Enak ya haram itu ya. Iya, rasakan sekarang enak. Nanti di akhirat kamu akan disiksa selama-lamanya. Karena itu jangan sampai menjadi orang-orang yang diazab, dihancurkan, dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita terlalu banyak tanya sesuatu yang tidak penting atau kita ini tidak patuh terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan syariat agama ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita digolongkan di dalam golongan manusia-manusia yang berbahagia di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.